Hai semuanya, kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus penghilangan nyawa yang terjadi pada tahun 1993 di Jepang. Kasus ini melibatkan beberapa orang, namun tanpa melangkah lebih jauh, yuk kita masuk ke ceritanya. Aku akan memperkenalkan kepada kalian tentang orang-orang ini satu persatu. Yang pertama yaitu Sekine. Sekine ini adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1942 di Chibu-Chibu, Prefektur Saitama. Setelah lulus SMA, dia ini bekerja di salon pachinko, dan setelah itu dia bekerja di restoran Cina di kampung halamannya. Namun sayangnya tiba-tiba restoran tersebut kebakaran yang menewaskan pemilik restoran tersebut. Ada rumor yang beredar kalau Sekine lah pelaku dari pembunuhan tersebut, dan dia membakar restoran itu untuk menutupi jejaknya. Namun tidak ada yang bisa menjadi bukti untuk membenarkan rumor tersebut. Pada umur 20 tahunan, Sekine pun berbisnis anjing atau peternakan anjing. Dari bisnisnya tersebut, dia berhasil mendapatkan status selebriti karena telah berhasil memviralkan anjing Alaska Malamut di Jepang. Di sisi lain, bisnis Sekine ini terkenal dengan keburukannya, karena si Sekine ini suka mencuri anjing orang lain lalu menjualnya, atau meracuni anjing pelanggannya lalu menawari anjing baru kepada pelanggan tersebut. Dan dia juga suka menjual anjing-anjing yang sudah tua. Karena masalah tersebut, akhirnya Sekine ini mendapatkan masalah dengan yakuza lokal. Alhasil, dia tuh takut berhadapan dengan yakuza tersebut dan dia memilih pindah ke prefektur Shizuoka. Tapi pada tahun 1982 dia pun kembali ke Saitama lagi, dan disitulah dia mendirikan kandang Afrika miliknya. Meskipun Sekine ini terkenal licik dalam berbisnis, tapi tetap saja nih ada orang-orang yang tertipu padanya. Karena Sekine ini memiliki kemampuan memprediksi manusia, di mana dia tahu mana orang-orang yang bisa dibodohi dan mana yang tidak. Ditambah lagi, selera humornya itu bisa membuat orang terpikat padanya dan juga kecakapannya dalam berbicara. Selanjutnya, orang kedua yang terlibat adalah Hiroko Gazama. Dia ini adalah seorang perempuan yang lahir pada tahun 1957 di prefektur Saitama. Hiroko ini dibesarkan oleh ayahnya dan dia juga sangat menyukai anjing besar. Jadi Alaska Malamut itu termasuk anjing yang disukai oleh Hiroko. Pada tahun 1983, Hiroko ini mengunjungi kandang Afrika, dan di sanalah dia bertemu pertama kali dengan Sekine. Karena ada kecocokan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Namun sayangnya pernikahan mereka ini tidak berjalan lancar, karena setelah itu mereka memutuskan untuk bercerai, namun mereka tetap sama-sama menjalankan bisnis peternakan anjing mereka. Orang yang ketiga adalah Eko Yamazaki. Dia ini adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1956 di prefektur Toyama. Yamazaki ini adalah peternak bulldog, dan dia mengenal Sekine saat Sekine mengikuti pertunjukan anjing. Suatu hari dia mendatangi kandang Afrika untuk mempelajari filosofi manajemen. Tiba-tiba ada undangan kepadanya untuk menjadi seorang eksekutif di kandang tersebut. Begitu dia mengiyakan, ternyata dia hanya menjadi sopir Sekine, dan Yamazaki ini menolak untuk menjadi kaki tangan Sekine. Orang keempatnya yaitu Akio Kawasaki, di mana Akio ini adalah seorang eksekutif perusahaan pembuangan limbah industri. Orang selanjutnya yaitu Yasutoshi Endo, dia adalah ketua geng. Wakui adalah supir dari Endo, dan yang terakhir adalah Mitsue Sekiguchi, di mana dia adalah pacar gelap dari Sekine. Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya. Pada tahun 1993, Akio Kawasaki mendatangi kandang Afrika milik Sekine, tujuannya untuk membeli anjing. Nah, di sanalah akhirnya mereka berteman. Suatu hari, saudara Akio ini meminta Akio untuk melebarkan bisnisnya, utamanya dalam urusan perbisnisan anjing. Akhirnya, Akio ini teringat kepada Sekine. Sekine kan bergerak di perbisnisan anjing ya, bagaimana kalau aku menghubunginya saja? Setelah mereka bertemu, akhirnya Sekine melancarkan kecakapannya dalam berbicara, sehingga Akio ini tertarik untuk membeli sepasang anjing Rhodesian Rigebang dari Sekine. Harga sepasang anjing itu juga tidak main-main, sebanyak 11 juta yen. Untuk mendapatkan sepasang anjing itu, Akio juga tidak main-main teman-teman. Dia terpaksa mengosongkan tabungannya dan meminjam uang pada ibunya, serta dia juga harus menjual mobil miliknya. Setelah semuanya beres, tiba-tiba ada seorang kenalan Akio yang mengatakan kalau harga anjing Rhodesian di pasaran itu harganya sangat murah. Ditambah lagi, anjing yang dibeli oleh Akio ini adalah anjing yang sudah sepuh, sehingga sulit untuk dikembangbiakkan. Yang lebih parahnya adalah anjing betina Rhodesian yang dibeli oleh Akio ini melarikan diri. Semakin susah lah untuk dikembangbiakkan. Yah, anjing betinanya kabur. Akhirnya Akio ini meminta kembalian uang dari Sekine dan juga ingin mengembalikan anjing jantan miliknya.
Sayangnya situasi keuangan kandang Afrika milik Sekine saat itu sangat-sangat buruk, sehingga Sekine ini mencari cara agar dia tidak usah mengembalikan uang milik Akio. Dan caranya adalah ingin menghabisi nyawa Akio. Pada malam hari di bulan April, Sekine akhirnya mengajak Akio untuk bertemu. Setelah mereka bertemu sambil berbincang-bincang, Sekine menawari Akio minuman, di mana di minuman tersebut telah dicampur dengan racun yang mematikan. Setelah meminumnya, Sekine langsung meninggoy. Beres? Tentu tidak. Sekarang, bagaimana cara Sekine ini menghilangkan mayat dari Akio Kawasaki? Setelah Akio ini telah menjadi mayat, Sekine pun membawa mayat Akio ini ke rumah Yamazaki di sebuah tempat terpencil, di mana tempat tersebut hanya terdapat pegunungan dan ditutupi oleh hutan. Mayat Akio tersebut Sekine bawa ke dalam kamar mandi Yamazaki, dan di sanalah dia memutilasinya. Dengan menggunakan pisau dapur, Sekine memisahkan organ dalam tubuh Akio, daging dengan tulangnya, dan memotongnya ke dalam potongan kecil-kecil. Potongan tubuh kecil-kecil Akio tersebut disebar ke beberapa tempat, dan tulangnya dimasukkan ke dalam sebuah drum dan dibakar hingga menjadi abu, dan disebarkan juga. Setelah itu, Sekine meminta Gazama dan juga Yamazaki membawa mobil Akio ke Tokyo. Jadi saat pengeksekusian tersebut, ada Gazama dan juga Yamazaki. Namun, Yamazaki ini diancam oleh Sekine kalau dia berani mengadukan, dia akan menjadi korban selanjutnya. Sehari setelah hilangnya Akio Kawasaki, keluarganya pun mengajukan laporan kepada polisi setempat. Awalnya, polisi itu mengira kalau Kawasaki ini hanya melarikan diri dari rumah. Tapi setelah polisi mendapatkan mobilnya terparkir di Tokyo, polisi pun mulai menyelidiki kasus tersebut. Dari penyelidikan tersebut, akhirnya polisi mengetahui kalau Akio ini pernah bertengkar dengan Sekine. Namun, tidak ada bukti yang memberatkan kalau Sekine lah pelaku dari hilangnya si Akio Kawasaki. Lalu polisi ini memiliki gagasan untuk menahan Sekine dalam kasus penipuan, tapi tetap saja itu tidak mereka lakukan. Akhirnya Sekine mah bebas-bebas saja. Suatu hari, Endo menemui Sekine dan mengancamnya akan melaporkan kepada polisi kalau Sekine tidak memberikannya uang. Hal itu dia lakukan karena dia mengetahui hilangnya Akio adalah perbuatan dari Sekine. Karena Sekine ini takut akan dilaporkan, dia pun mengabulkan keinginan si Endo. Ya namanya kadal, dia tidak mau dikadalin terus. Akhirnya Sekine ini berniat untuk menghabisi nyawa si Endo juga. Suatu hari, dia menemui Endo dan memberikan minuman beracun kepadanya. Tanpa ragu, Endo langsung meminum minuman tersebut dan metong saat itu juga. Yang parahnya adalah Wakui yang tidak tahu menahu tentang persoalan tersebut juga ikut menjadi korban. Setelah itu, Sekine pun membawa mayat-mayat tersebut ke rumah Yamazaki dan mengeksekusinya di sana. Kali ini dalam memutilasi, dia dibantu oleh Kazama. Setelah kejadian tersebut, suatu hari Sekine ini menjalin hubungan dengan Mitsue. Sebenarnya tujuan Sekine menjalin hubungan dengan Mitsue adalah dia ingin menguras habis uang Mitsue. Namun karena sepertinya Mitsue ini tidak memberikan keuntungan bagi dirinya dan kandang Afrika, akhirnya dia pun juga menghilangkan nyawa si Mitsue ini. Sekarang sudah ada 4 orang yang hilang, namun polisi belum bisa menetapkan Sekine sebagai tersangkanya. Setelah polisi kesusahan untuk menetapkan Sekine sebagai tersangka hilangnya 4 orang ini, tiba-tiba polisi berhasil menetapkan Yoshinori Ueda sebagai pelaku pembunuhan berantai beberapa peternak anjing. Oke, mungkin kalian bilang kalau ini tidak ada hubungannya dengan Sekine, tapi karena kasus ini pun polisi media mulai fokus terhadap kandang Afrika milik Sekine. Akhirnya polisi pun menyelidiki kandang tersebut dan menemukan bukti kalau Sekine, Yamazaki, dan Gazama termasuk ke dalam orang-orang yang telah melakukan penipuan. Karena tekanan yang diberikan dari polisi, akhirnya Yamazaki ini mengakui kalau kejahatan yang terjadi tahun lalu, yaitu di tahun 1993, itu atas komando dari Sekine. Dan di tahun yang sama, yaitu pada bulan Desember, polisi menemukan bukti-bukti yang menguatkan kalau Sekine adalah pelaku dari hilangnya keempat orang tadi, yaitu Akio, Endo, Wakui, dan juga Mitsue. Akhirnya, ketiga orang ini diadili atas perbuatan mereka. Yamazaki ini ditahan selama 3 tahun, sedangkan Sekine dan Kazama dijatuhi hukuman mati, yaitu hukuman gantung.
Namun di tahun 2016 Sekine ini jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit tahanan, dan pada tahun 2017 Sekine meninggal dunia karena kegagalan organ dalam. Dia meninggal pada umur 75 tahun. Baiklah teman-teman, itulah tadi cerita kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Jepang pada tahun 1993. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye.